Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Pak Nova masuk pertama kali di kelas 6 ini pelajaran fikih dengan materi makanan halal dan haram. Sebelumnya Pak Nova akan menyapa dahulu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi untuk supaya tambah semangat, Pak Nova punya tepuk ya. Mestinya kalian sudah pada tahu, yaitu tepuk semangat. Sudah tahu kan tepuk semangat? Nanti ketika Pak Nova babak tepuk semangat. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Siap? Sudah bisa dimulai? Tepuk semangat. Untuk memulai pembelajaran, jadi sebelumnya kita alangkah baiknya berdoa dahulu. Siapa ketuanya? Faris. Faris. Siap. Faris, siapkan. Jabra kamulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Guru. Pagi anak-anak. Pak memeriksa kehadiran dulu. Kira-kira semua berangkat ya? Berangkat ya? Nah, ini nanti Pak Ovan sudah menyediakan
absen, yang gimana nanti absennya tanda tangan gitu ya. Boleh dimulai dari barisan sini tanda tangan. Tidak apa, ayo. Mati, Pak. Tidak apa. Oke, apa? Dan boleh bukunya dibuka. Bukunya, buku isinya boleh dibuka. Ada buku pikir kok. Buat apa bukunya? Buku tulis ya, buku tulisan. Bukunya dibuka. Pas banget ditinggal pas Bon, ya, jadi Pak Wawan di sini mau memberitahukan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran ini mengenai materi makanan halal dan haram. Mestinya kalian sudah pada tahu. Kira-kira sudah tahu belum? Ya, makanan halal itu yang bagaimana, haram yang bagaimana. Itu tujuan. Agar bagaimanapun kita juga harus mengetahui itu. Biar kalian ketika mau makan itu tidak sembarangan. Agar haram kok dipangan. Biar kena seperti itu ya. Jadi Pak Nova mau menceritakan kasus sedikit. Misal, tak berikan pertanyaan pada kalian. Ayam itu halal atau haram? Halal. Kalau menjadi batang, itu menjadi halal atau haram? Halal. Ayam halal, terus jadi batang, jadi haram. Menjadi halal itu ada prosesnya. Prosesnya bagaimana kira-kira? Menyembelih. Maka kalian juga harus tahu itu penyembelihan. Kalau yang nyembelih tidak beragama Islam, kira-kira ayam itu halal atau haram? Halal. Nah itu pentingnya sedikit kasus ya, maka kalian harus tahu. Ya Pak Nova sudah memaparkan di proyektor di laptop Pak Nova. Ini namanya PPT. Alias ketika kalian ingin nantinya kalau mau jadi guru bisa saja menggunakan media seperti ini ketika mengajar. Tidak susah nulis, tinggal memperlihatkan, tinggal baca bahan. Nah, ini namanya PPT. Oke, kita pahami sedikit-sedikit PPT satu persatu sampai selesai nanti. Setelah itu Pak Nova ingin memaparkan, memperlihatkan video sedikit. Nanti kalian bisa dilihat videonya, apa yang dapat kalian ambil dari video ini. Paham, Ge? Oke, kita mulai bagian pertama. Besar kelihatan. Yang pertama makanan halal dan haram. Panduan lengkap ini nanti kita memahami makanan halal dan haram. Penting untuk menjaga keimanan dan kesehatan. Mestinya kalian sudah beriman semua, ya kan? Beriman artinya percaya. Nah, sudah seperti itu nanti juga kalau kalian bisa memilah makanan yang halal, itu nanti baik juga untuk tubuh kalian, kesehatan mas. Presentasi ini menjelaskan definisi itu pengertiannya, mulai haram itu bagaimana, halal itu bagaimana, ciri, macam dan hikmah makan halal dan menghindari. Nah, lanjut. Definisi makanan halal dan haram. Halal itu sing piye, haram itu sing piye. Ini cuma mudahnya Pak Nova ngambil. Makanan halal maksudnya bagaimana? Makanan yang diperbolehkan. Itu wes kapan kampak diolah. Saya pengen makan sate oleh. Tapi sate ini sate sing apa dhisik iki daging ini. Itu. Ayam. Terus daging apa lagi? Kambing. Terus apa lagi? Kambing. Enak babi. Jangan sampai itu kalian juga harus mengetahui. Kalau misalnya di lingkungan sekitar kita jauh dengan daging babi. Tapi beda lagi ketika kalian bepergian di Bali. Babi ini kerampiran. Setiap kalian lihat ada orang terus dia babi ini. Nah, kalian kuat-kuatan di situ. Karena Bapak sudah pernah di sana. Babi ini langsung model dasi-dasi dia. Wow. Tidak hanya guling babi. Jangan sampai
Makanan yang diperbolehkan dan suci menurut hukum Islam. Sucinya bagaimana? Yang disembelih dengan cara syariat Islam. Kayak hewan misal ayam itu halal, sapi halal, kambing halal. Halalnya terus prosesnya bagaimana? Disembelih. Kalaupun ayam misal, wes disembelih, ternyata ada ketentuannya juga. Sembelih ora terus obat, disembelih terus halal. Iso wae ke pas nyembelih ada saluran yang tidak terputus. Bisa menyebabkan tidak halal, malah jadi haram. Kalian pernah dengar? Jadi kita kan ono saluran luru. Ya kan? Oh, sudah diceritain. Jadi saluran luru itu betul-betul benar-benar terputus semua. Saluran makan dan saluran napas putus. Kalau udah putus, salah satunya kok udah putus berarti kategorinya sudah apa? Haram. Sudah haram. Biar aku mau mangan. Mangan Pak. Pengen tak pangan wis tuku larang-larang. Lah misal ngono kuwi, kuwi kena dosa. Sampai sini paham? Terus yang kedua makanan haram. Makanan haram yang bagaimana? Makanan yang dilarang. Wis kapakno kapok, kowe wis ngerti nek kuwi larangan, kuwi wis haram, terus sampai tak larang. Kayak mau babi wis ngerti haram kok dipangan. Kamu melanggar itu. Aku yang lainnya. Itu terkait makanan haram. Udah ya? Lanjut. Sekarang kita mengetahui ciri-ciri makanan halal. Dan harus ngerti ciri-ciri makanan itu bisa memastikan keberkahan. Karena harus percaya itu adanya keberkahan. Manganmu habis halal, mungkin kok bisa Allah yang dari awakmu yo enak. Itu cuma jajal. Wong-wong sing wis tau makan haram. Kesehatannya itu saya kira tidak seperti seseorang yang makannya makanan haram. Kalian harus percaya adanya keberkahan. Nah, sumber jelasnya bagaimana? Berasal dari hewan yang disembelih seperti tadi Pak Bapak jelaskan, sesuai syarat tidak mengandung bahan haram atau najis. Saiki piteke wis disembelih benar, wis dadi halal. Tapi pas ketika kamu memberikan bumbu, memberikan jadi lauknya lauk yang enak, tapi tak campuri embek. Ya seperti itu nantinya tetap menjadi haram. Maka kamu hindari. Tidak mengandung bahan haram atau najis, paham ya? Terus kalau kebersihannya bagaimana? Diproses di tempat bersih airnya, kalau airnya bersih. Jadi ke tempat air kalian juga tahu. Dan higienis, misalnya memang betul terhindar dari pencemaran bahan dan apa tadi. Ciri-ciri makanan haram menghindari bahaya. Bahaya betul loh, kena kok konsumsi barang-barang haram wis tenang. Bahaya. Lagi bawa sana sih anjing bawa ini. Sarune. Yang pertama mengandung daging, termasuk dagingnya, produknya atau bahan dari babi apapun itu. Buat daging, buat hati, apapun. Terus yang kedua hewan mati tak disembelih. Kowe dipitik, ditabrak, kecil-kecil. Kowe wis perah, tapi malah tak jadi alias iki iso wae, kowe iso dadi halal pitik mau, tapi kowe meneng kowe kecil-kecil kena sing iso iki. Sama nyawane mati. Dimu pisau, kowe iso nyembelih terus sebelih, maca bismillahirrahmanirrahim sebelih. Wis tak putus kabeh iso dadi halal. Tapi kowe perah kecil-kecil. Ngono kuwi kan sampe mati urungmu. Wis kuwi ra iso kena pangan, wis dadi bakar. Makanya ada kan pitikmu yang orang tabrak kecil-kecil. Lah kan ekstra timur pitikmu misalnya kecil-kecil eman-eman nih pisau sembilan jadi halal kalau memang sudah terputus. Nah ini minuman keras. Kadang yang orang hebat sing orang disembelih. Sing kuwi warnanya nih. Sekarang minuman keras, ini terkait minuman keras yang bagaimana Pak? Yang memabukkan, jadi ini keliyang-keliyang awakmu itu sampai hijau. Ya, moni-moni ini sampai saya ini jauh ini. Gayamu, mulai sekarang menggunakan jangan. Segala jenis minuman memabukkan, jangan sampai kalian konsumsi. Pak,
Jadi enak kok. Lah enak oh ya sesak. Ini dari ini pikiran Milan ya seni lamaran. Makanya kadang seseorang yang melakukan itu dia itu kayak iso jujur kan. Kita mau iso jujur kan. Karena dia tidak sadar kalau kita pas ilang ini ngomong. Kadang dia kayak maka jangan sampai ya ini melihat ya tidak terus kita tahu kita melakukan tidak, kita cuma ya mempelajari setelah itu apa kita hindari ngomong orang. Terus bahan berbahaya dan berbahaya bagaimana mengandung zat haram dan racun bagi tubuh. Ada kok makanan itu bisa jadi racun. Kadang kan orang mau keracunan dan bisa dan bahannya bahan plastik misalnya. Oh jadinya plastik. Kami dari terus macam-macam makanan halal lebih kurang ini wis meneng kurang orang ayam iya kayak masakan Padang ini kalian pernah makan Padang ayam nih nah ayam halal macam-macam makanan ayam halal terus ikan segar baik laut maupun air tawar tanpa bahan lagi piting ulama ada yang mengatakan bahwasanya itu halal, ada yang mengatakan juga bahwasanya halal. Tapi kita tapi ada di pembahasan di fikih itu ada. Makanya jadi ulama-ulama yang mengatakan halal yo berarti seneng rasanya piting. Cara gampang ini tadi apa sih? Apa ini? Jenis sipit apa kopi? Kayak yang mendaki. Dalam itu kaito. Kenapa kok ada yang mengatakan haram bahwasanya kalau hewan yang hidup di dua alam itu bisa saja dikatakan Mujarab iso dengan negara kan mati seperti ini. Tapi ya enggak lama di darat kan. Mesti ini gue tetap boleh mendarat. Walaupun betek itu kuat mendarat enak. Karena dulu nak udah itu kadang betul kuat, tapi tetap hidupnya nih alam satu tok untuk. Jadi ikan semua ikan itu halal. Halal. Ini tidak harus disembelih ya. Batangku itu menjadi halal. Yuki halal paro. Seperti itu, langsung ke sayur dan buah. Sayur ini juga termasuk halal. Tapi mesti ini ya seneng sayur, wortel. Dan wortel itu dulu orang. Ya itu segar dan alami, bebas dari najis. Nah, kena najis itu ada dikit. Macam-macam makanan haram beserta contohnya itu tadi yang dibagi. Kembali dalil dari Al-Quran dan hadis tentang makanan halal dan haram. Al-Quran surah Al-Baqarah. Di Al-Quran pun juga ada nih. Yang bunyinya itu ya ayyuhan nasu kulu mimma. Oh no, kalau kalian buka ada. Dalilnya yang pertama ini ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Jenenge awakmu manggon ini bumi ya boleh ana sing makanan sing halal. Ngerti nek wis makanan itu haram sampai kalian makan. Hadis itu juga ada menerangkan sunnya apa yang halal itu jelas, apa yang haram itu juga jelas. Selanjutnya al halalu ma halallahu fihi. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah ini nanti bisa dipelajari sendiri untuk di hikmah itu alias ketika kalian sudah mengkonsumsi makanan itu apa yang kalian dapat itu hikmahnya seperti ini. Nanti nanti mau cerita belok film itu kan ada hikmahnya yang kamu dapat tahu gitu.
Mau Indonesia, ini kan orang cerita kudu ketika melihat film harus ada hikmah yang kamu dapat ambil. Oh, ternyata saya tidak harus seperti jadi itu. Orang seperti itu tidak baik, maka saya tidak ingin seperti itu. Nah ini hikmahnya. Yang pertama kesehatan tubuh, Cak. Wengko nak wis gelem makanan, mengkonsumsi makanan-makanan halal, kesehatan tubuhmu terjaga. Karena sebelum lebih bersih dan ya mungkin ayo. Saya kedua, ketenangan jiwa. Jiwa batin itu jadi tenang. Orang saya kemerungsung. Teman-teman, realita kehidupan sekarang ini. Kalau kalian melihat orang-orang yang berilmu, yang menjaga betul makanan, dia tenang. Kayak aku tenang. Ya itu kalau tenang tuh santai. Orang langsung. Yang ketiga, ibadah lebih sempurna. Maka ibadah menjadi lebih sempurna. Mendukung kesempurnaan dalam menjalankan agama. Sholat dia dilakoni. Kalau 5 waktu jamaah terus itu kok sahur misalnya. Terakhir, hikmah menghindari makanan haram. Yono hikmahnya tak. Kowe gelem jauhi makanan yang berbau haram, ya daging babi tak jauhi. Itu ada hikmahnya. Jadi tadi jaga kesehatan, lindungi akidah, mempunyai agama yang baik, agama Islam itu terjaga, tidak ternodai, jadi keberkahan hidup, menerima rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Amin. Kesimpulan, jadi terakhir kita dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran ngaji. Itu apa? Memilih makanan yang berkah dan bermanfaat. Subhanallah, mungkin kalau aku misalnya caranya cemepak makanannya biar neko-neko sederhana saja. Sediakan buah-buahan. Ngomong saat. Tapi kan paling tidak, syukur ada buah-buahan, ada makanan. Inilah makanan halal untuk kesehatan, keberkahan dan spiritual yang kuat. Terus hindari makanan haram untuk menjaga diri dari bahaya dan juga dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Haram tuh sampai tak ngomong. Pak, jadi Pak. Kowe nak jajan sithik kok iso ndadekake jajal terus menerus. Maka kamu hindari jauh. Kamu yakinkan dirimu. Wis, ngono, yakin. Nganto sing apik lakonano elek jauhi wae. Yang ketiga jaga konsistensi. Makanan adalah bagian penting dari ibadah sehari-hari. Nah itu mungkin sedikit materi apa yang dari ini saja. PS. PS. Makanan yang halal, makanan yang haram, sama tidak mengerti, Bu.
dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belajar kita sudah cukup. Ayo kita kasih. Kalau begitu, kembalikan suci sedikit. Lalu kita pergi ke kelasnya. Ayo, siapa takut? Ya, jadi kalian sudah melihat videonya siapa tadi? Namanya siapa? Itu terkait dengan makanan halal dan haram. Ya, jadi kita belajar dari ini kita simpulkan. Jadi makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan dalam agama Islam. Kalau makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh syariat agama Islam. Seperti itu. Jadi kalian sudah tahu tadi makanan halal itu apa-apa saja, makanan haram itu apa. Alhamdulillah pembelajaran yang ini kita sudah selesai. Maka dari itu kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah.